Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di kitab shalah, pembahasan salat, yaitu terkait dengan bab syarat sahnya salat. Kita di hadits penutup di pembahasan syarat sahnya salat ini, yang mana yang intinya pembahasan syarat salat sudah selesai, sudah kita ambil semuanya, yang mana penulis sebutkan, diisyaratkan lewat hadits yang belum bawakan, sampai pembahasan yang terakhir sebelumnya itu disebutkan syarat salat itu sampai 8 syarat yang beliau rahimahullahu ta'ala bawakan dengan syarat sebelumnya. Paling terakhir kita bahas adalah permasalahan menghadap kiblat di dalam salat dan beberapa pembahasan terkait dengan tempat yang boleh kita pakai salat dan tidak boleh kita pakai salat. Kemudian syarat ke-8 yang belum sebutkan adalah seorang salat itu harus suci badannya, pakaiannya, dan tempat dia salat dari najis. Itu yang kita sudah sebutkan. Setelah itu belum sebutkan beberapa hadits sebagai faedah tambahan terkait dengan syarat sahnya salat. Kata beliau rahimahullah di hadits 214, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tasbihu lirrijal wa tasbihu linnisa, muttafaqun alaihi, wa zada Muslim fis shalah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasbih, bertasbih, mengucapkan subhanallah, itu bagi laki-laki. Wa tasbih, dan menepuk tangan, disebutkan oleh Imam Syafi'i dengan cara telapak tangan kanan menepuk punggung tangan kiri. Itu caranya. Linnisa, itu bagi perempuan. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ditambah oleh Imam Muslim fis shalah, di dalam salat. Lebih jelas lagi
Ini terjadinya di mana? Dalam sholat. Saat apa? Jangan sampai dalam sholat kita hanya tasbih saja. Kalau perempuan dalam sholat cuma menepuk punggung tangan saja. Ini ada kejadiannya. Nabi sebutkan dalam riwayat yang lain, man nabahu syai'un fi sholatihi. Siapa yang lupa atau luput sesuatu dalam sholatnya, falyusabbih. Fa innamat tasbiqu lin-nisa. Hendaklah dia bertasbih. Karena menepuk tangan itu untuk perempuan. Datang dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz perintah. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, man nabahu syai'un, siapa yang luput darinya sesuatu dalam sholat, dia mau ingatkan, falyusabbih, hendaklah dia bertasbih, wal tusab bihun nisa, dan perempuan hendaklah bertasbih, menepuk tangan. Ini dalil-dalil yang menjelaskan bahwa hal ini tadi disyariatkan itu dalam sholat. Kalau ada yang lupa atau imamnya dia melewatkan sesuatu, Hadits sangat jelas, alhamdulillah, disebutkan oleh mayoritas ulama. Ini menunjukkan disyariatkannya apa yang disebutkan di hadis. Ketika imam misalnya lupa atau melewatkan suatu gerakan dalam gerakan sholat, maka disyariatkan bagi laki-laki untuk mengucapkan subhanallah. Bagi perempuan untuk menepuk punggung tangan kirinya dengan telapak kanannya. Ini disebutkan oleh mayoritas, tidak ada yang menyelisihinya kecuali Imam Malik. Karena Imam Malik berpendapat laki-laki perempuan sama ucapkan subhanallah, bukan menepuk punggung tangan. Kalau Imam Malik berpendapat umum. Cuman yang benarnya adalah apa yang disebutkan oleh mayoritas, karena sesuai hadis. Nabi bedakan antara laki-laki dan perempuan. Faedah lain di hadis ini, sunnah bagi kita untuk mengingatkan imam. Sunnah bagi kita untuk mengingatkan imam. Boleh kita berbicara kalau itu untuk maslahat sholat. Asalnya makmum diam. Dia hanya boleh membaca apa yang dibolehkan untuk dibaca. Misal imam bertakbir, dia bertakbir. Imam membaca Al-Fatihah, dia juga tetap baca. Imam membaca setelah Al-Fatihah, dia diam, tidak baca. Dan tidak ada anjuran untuk membaca. Imam takbir ruku, dia takbir juga ruku. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia ucapkan Rabbana walakal hamd. Dia ucapkan karena ada dalilnya. Selain itu tidak boleh. Bahkan kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, tidak boleh. Karena Nabi larang. Tapi boleh kita ucapkan kalau itu untuk maslahat sholat. Sebagaimana nanti akan datang bersama kita insya Allah sebentar. Boleh kita bergerak. Iya, dalam sholat. Bahkan nanti akan datang hadis, Nabi membolehkan membunuh ular dan kelajengking walaupun kita dalam sholat.
Dan itu akan membahayakan kita kalau tidak membunuhnya. Kalau kita tidak membunuhnya. Ini dibolehkan. Walaupun itu di luar daripada sholat. Di luar daripada sholat. Apalagi ini terkait dengan membenarkan imam yang memang ada hubungannya dengan makmum. Yang memang ada hubungannya dengan makmum. Kemudian berikutnya kata beliau, wa an Mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir an Abi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka akhrajahu al-khamsah illa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban. Kata beliau rahimahullah dari Mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir dari bapaknya. Beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, di dadanya itu aziz. Pakai hamzah ya, bukan pakai ain karena beda artinya. Kalau pakai ain aziz, mulia. Kalau ini aziz pakai hamzah. Aziz itu suara yang keluar tapi dari dalam dada. Dengan mulut yang tertutup. Saya melihat Nabi SAW aziz. Ada suara yang belum bunyi. Ka'azizil mirjal. Seperti bunyinya air yang mendidih. Di dalam panci. Minal buka. Berupa tangis. Dikeluarkan oleh Imam 5 ini hadis kecuali Ibnu Majah, maksudnya Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi. Kecuali Imam Ibnu Majah yang tidak mengeluarkannya. Kan Imam 5 itu ini. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini yang tidak mengeluarkannya Ibnu Majah saja. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Hadis ini dia adalah memang hadis yang sahih seperti yang disebutkan oleh penulis. Apa faedah yang kita bisa ambil di sini? Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa menangis di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Menangis ketika kita dalam keadaan sholat lewat ayat tentang surga, karena kita ingin memasukinya, tapi kita memikirkan bahwa kita banyak dosa, atau lewat ayat-ayat terkait dengan neraka. Iya. Kita menangis. Tentunya menangis bukan buatan, memang menangis karena alami. Mendengarkan ayat Al-Quran. Iya. Maka ini dibolehkan, tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Ini yang disebutkan dari mayoritas ulama, bahkan mayoritas mengatakan itu disyariatkan. Menangis dalam sholat, sampai dikatakan disyariatkan. Cuma ini tidak bisa dibuat. Tidak bisa dibuat. Iya. Ini walaupun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kalau menangisnya keluar ucapan huruf hijaiyah, 2 huruf batal sholat. Kalau sampai berbunyi seperti bunyi huruf menangisnya, artinya kalau tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah. Tapi kalau bunyinya sudah sampai seperti ucapan huruf hijaiyah, ya, alif bata itu katanya kalau sudah 2 huruf membatalkan. Tapi yang benarnya yang disebutkan oleh para ulama kita itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Seperti yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala.
Iya, karena tidak bisa dihindari. Mungkin kalau ditutup mulut, kan tidak keluar huruf. Paling hanya suara dari dalam yang keluar lewat hidung. Tapi kadang kan orang tidak mampu menahan. Karena dia sedikit terbuka mulutnya sehingga akan mengeluarkan apa? Huruf. Akan mengeluarkan huruf. Hal itu tentunya bukan dia yang buat, itu karena kesedihannya, maka tidak membatalkan sholat. Maka tidak membatalkan sholat. Kemudian para ulama kita juga menyinggung masalah yang lain. Iya. Ini kan menangis. Iya, dibolehkan. Bagaimana kalau tertawa? Kan lawannya. Menangis tidak boleh. Boleh. Kalau tertawa, ini kadang juga ditanyakan kepada kami di beberapa pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang tertawa dalam sholat? Ini disepakati, tidak ada silang pendapat. Dinukil oleh Ibnul Mundhir, itu merusak sholatnya. Kata Imam Ibnul Mundhir rahimahullah, wa ajma'u anna dhahika fis sholati yufsidus sholata. Sepakat mereka para ulama bahwasannya tertawa dalam sholat itu membatalkan sholat, merusak sholat. Tertawa di dalam sholat itu merusak sholat. Terus bagaimana kalau tersenyum? Dia tidak tertawa. Tertawa kan keluar suara. Iya. Paling sedikitnya suara dari dalam dada. Tidak keluar dari lewat langsung mulutnya. Itu kalau tertawa. Bagaimana kalau tersenyum saja? Nah, ini juga penting ditahu. Maka disebutkan oleh mayoritas keumuman ulama bahwa tersenyum di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Tersenyum di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwa tersenyum itu membatalkan sholat. Tidak ada dalil bahwa senyum itu membatalkan sholat. Tidak ada yang menyelisih mayoritas keumuman ulama dalam hal ini kecuali Ibnu Hazm. Kalau Ibnu Hazm Ad-Dhahiri belum memandang senyum itu membatalkan sholat. Senyum itu membatalkan sholat, tapi yang benarnya adalah apa yang dikatakan oleh mayoritas. Kemudian berikutnya kata beliau, Wan Ali radhiyallahu taala anhu qala, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnaha li. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Kata beliau dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah saya memiliki dua waktu masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedekatan Ali bin Abi Thalib dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang Ali ini adalah apanya Nabi? Sepupunya Nabi. Anak dari paman beliau, Abu Thalib. Yang membesarkan Nabi SAW setelah meninggal kakeknya, Abdul Muttalib. Dan membela Nabi SAW. Dan sekaligus belum menantunya Nabi. Karena menikahi putri Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau ceritakan bahwa saya memiliki dua waktu yang saya masuk kepada Nabi SAW. Maka fakuntu idza ataituhu, maka saya apabila mendatangi Nabi wa huwa sholli, sementara beliau dalam keadaan salat, tanahali, maka beliau mengeluarkan suara nahna. Nahna itu suara dari dalam. Kalau dia mirip batuk, tapi batuk kan buka mulut. Kalau tanah ini tidak buka mulut.
Kita hanya bilang apa namanya itu? Berdehem. Itu Nabi SAW melakukan kalau ada yang masuk, supaya dia tahu bahwa beliau lagi sholat. Apa faedahnya ini hadis disampaikan di pembahasan syarat sahnya sholat? Sudah lewat kan bersama kita bahwa dalam sholat tidak boleh berbicara. Dalam sholat tidak boleh berbicara. Tapi hadis ini menunjukkan bolehnya kita berdehem dalam sholat. Bolehnya kita berdehem dalam sholat. Ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullah berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita, yang mana belum katakan rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Walaupun hadis ini dibicarakan sanadnya oleh para ulama hadis, disebabkan karena ada rawi yang bernama Abdullah ibnu Naji. Ini rawi diperselisihkan periwayatannya dari Ali. Apakah dia berjumpa dengan Ali atau bapaknya yang berjumpa dengan Ali kemudian dia riwayatkan dari bapaknya? Kalau Al-Imam Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah belum menegaskan lam yasma' min Ali. Ini rawi Abdullah bin Naji tidak mendengar dari Ali. Dia ambil hadis dari Ali itu lewat jalur bapaknya. Bapaknya yang mendengar dari Ali kemudian menyampaikan kepadanya. Maka ketika Abdullah bin Naji ini menukil hadis langsung dari Ali, berarti kita terputus sanadnya. Sehingga para ulama menyatakan ini hadis yang dhaif. Ini hadis adalah hadis yang dhaif. Tidak bisa dipakai untuk berhujjah dalam masalah ini. Tapi kenapa mayoritas berpegang boleh kita berdehem dalam sholat? Karena itu bukan bicara. Kan yang dilarang berbicara. Ini kan bukan bicara. Ini hanya berdehem yang tidak ada jelas hurufnya. Tidak jelas apa? Hurufnya. Tentunya itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Iya, walaupun ketika tidak dibutuhkan makruh. Ketika itu tidak dibutuhkan makruh untuk dilakukan. Iya, makruh untuk dilakukan. Kemudian di hadis lagi berikutnya kata beliau rahimahullah, An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli, qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa shahhah. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya berkata kepada Bilal, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam ketika para sahabat salam kepada beliau sementara Nabi sedang dalam sholat? Ini juga perlu kita tahu, kadang kita kan lagi sholat, ada orang datang bawa salam. Apa yang harus kita lakukan? Sementara kita dilarang berbicara dalam sholat. Jadi Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, bagaimana kalian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam ketika orang-orang memberikan salam kepada beliau dalam keadaan sholat? Qal, kata Bilal, yaqulu hakada wa basata kaffah, belum buka telapak tangan.
Itu kan kita tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika ada yang salam, Nabi SAW buka tangan, membuka telapak tangan. Belum katakan seperti ini. Belum katakan seperti ini, kata Bilal. Dia buka telapak tangannya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan memang sahih dengan pendukungnya dari jalur lain. Karena kalau kita hanya bersandar dari jalur ini, dia di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Hisham ibnu Sa'ad. Dia rawi yang dhaif, hanya saja dia punya pendukung dalam riwayat Imam Abu Daud. Dalam riwayat Imam Abu Daud. Sementara sebenarnya penukilan belum membuka telapak tangan ini yang dibicarakan sanadnya. Kalau Nabi berisyarat, ada dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya dia sendiri, Jabir, salam kepada Nabi SAW sementara Nabi sholat. Kata Jabir, fa'asyara ilaihi biyadih. Nabi berisyarat kepadanya dengan tangannya. Cuman tidak ada dibilang dibuka. Kalau berisyarat dengan tangan, iya. Cuma bagaimana caranya Nabi ini hadis mendukung caranya. Dia buka telapak tangannya. Dia buka telapak tangannya. Ini juga sahih dengan pendukungnya. Sahih dengan pendukungnya. Kalau berisyarat saja tanpa dijelaskan tangan apa dengan apa, itu sahih. Ini hadis dipakai oleh para ulama sebagai dalil dalam hal ini mayoritas bahwa menjawab salam dalam sholat itu membatalkan sholat. Menjawab salam di dalam sholat itu membatalkan sholat. Kenapa? Dari mana kita pahami dari hadis ini? Nabi tidak menjawab. Padahal kan jawab salam hukumnya apa? Wajib. Wajib jawab salam. Memberi salam hukumnya sunnah. Tapi menjawabnya wajib. Menjawabnya adalah wajib. Bersamaan dengan itu, Nabi tidak menjawab. Nabi hanya berisyarat dengan tangan. Nabi hanya berisyarat dengan tangan. Ini sisi pendalilan. Berbicara dalam sholat, itu membatalkan sholat. Itu membatalkan sholat. Ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala an, beliau berkata, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasulullah SAW mengutus saya dalam sebuah kebutuhan. Faraja'tu wa huwa yusalli ala rahilati. Saya pun kembali. Waktu itu Nabi sedang sholat di atas kendaraannya. Wa wajahu ila ghairil qiblah. Wajahnya tidak mengarah ke kiblat. Nah, ini tentunya sholat sunnah. Boleh di atas kendaraan dan boleh mengarah ke arah kendaraan. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian setelah itu fasallamtu alaihi, kata Nabi, saya pun salam kepadanya. Falam yarudda alayya, Nabi SAW tidak menjawab salam. Nabi SAW tidak menjawab salam. Faraja'tu wa huwa, kata beliau, falamma sarafa qala, tatkala beliau sudah salam, beliau berkata, maksudnya salam dari salat. Selesai salat, beliau berkata, innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni kuntu usalli. Masya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang menahan saya untuk membalas salammu, menjawab salammu, kecuali saya tadi sedang sholat. Kecuali saya tadi sedang sholat. Ini kata Nabi SAW menjelaskan ilahnya. Ini menegaskan tadi, apa yang kita bilang tadi. Bahwasanya orang yang sedang sholat itu tidak menjawab salam. Orang yang sedang sholat itu tidak menjawab salam. Iya. Lebih tegas lagi dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya, beliau berkata, ya Rasulullah, kunna nusallim alaika fis shalah fataruddu alaina. Wahai Rasulullah, kami salam kepada kamu dalam sholat, maka kamu jawab atas kami.
kata Nabi, inna fi sholati la syughla. Dalam sholat itu banyak kesibukan. Dalam sholat itu banyak kesibukan. Lihat, dari takbir, itu kan tersusun semua kesibukan. Setelah takbir, iftitah ta'awud, basmalah, al-fatihah, surah al-fatihah, ruku, bangkit dari doa ruku, bangkit dari ruku, bacaan bangkit, bacaan saat tegak, sujud, antara ini lagi turun takbir. Setelah di bawah sujud, kita baca doa sujud, bangkit doa antara dua sujud, turun lagi, kan banyak kesibukan. Banyak kesibukan. Nabi katakan dalam sholat itu banyak kesibukan. Banyak sholat, banyak kesibukan. Di hadits yang lain kita sudah baca juga sebelumnya. Nabi SAW, inna hadis sholat, beliau katakan, inna hadis sholat la tasluhu li kalamin nas. Sholat itu tidak cocok untuk kalam orang selain bacaan-bacaan sholat. Selain bacaan-bacaan sholat atau gerakan sholat. Dan sekaligus hadis ini menunjukkan boleh berisyarat saja tanpa berbicara. Boleh kita berisyarat saja tanpa berbicara. Itu dibolehkan. Karena bergerak di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Bergerak di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Sisa satu hadis, dua. Kita selesaikan saja mungkin supaya selesai ini bab. Kata beliau, wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali muslimin wa huwa ya umman nas fil masjid. Masyaallah. Kata beliau dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan belum menggendong Umamah bintu Zainab, cucu beliau, anaknya Zainab. Putrinya Zainab, putri dari putri beliau. Iya. Kalau beliau sujud, maka beliau meletakkannya, dan apabila beliau bangkit, maka beliau mengambil dan menggendongnya kembali. Sangat mudah fikih dari hadis ini bahwasannya seorang yang sholat boleh menggendong anaknya. Itu tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dikatakan waktu itu Nabi sedang imam, menjadi imam orang-orang di masjid. Menjadi imam di masjid. Ini tentunya sangat jelas tidak membatalkan sholat. Dan ini juga Masya Allah, di antara yang disinggung oleh para ulama, saya juga pernah ditanya, gimana kita menggendong seorang anak, anak ini dia pakai popok misalnya, kencing di poponya, apakah itu tidak membatalkan sholat? Tidak. Tidak membatalkan sholat. Karena yang kencing bukan si sholat yang sholat, tapi yang dia gendong. Yang dia gendong. Iya, ini yang disebutkan oleh ulama kita. Hadis terakhir yang belum sebutkan dalam bab ini. Setelah itu kita akan pindah ke bab sutrotil musolli, sutrahnya orang sholat. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqtulul asbadaini fi shalah al-hayyata wal aqraba akhrajahul arba'atu wa sahahu Ibnu Hibban. Dan beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua yang hitam di dalam salat, yaitu ular dan kelejengking. Hadis ini sangat jelas kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wal haditsu yadullu ala jawazi qatlil hayya wal aqrab fis shalah min ghairi karahah.
wa qad dhahaba ila dzalika jumhuril ulama kama qala al-Iraqi. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bolehnya membunuh ular dan kalajengking di dalam sholat tanpa makruh, tidak makruh. Dan inilah pendapat mayoritas ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Ini dibolehkan dengan hadis yang kita baca tadi yang disebutkan. Iya, yang kita baca tadi yang disebutkan. Cuman ada faedah sebagai penutup. Ini kan ular sama kalajengking. Bagaimana kalau kutu? Kutu. Iya, kan kutu. Ular kenapa? Kan mengganggu. Bisa saja dia menggigit kita sehingga boleh dibunuh. Kalau kutu, misalnya kita kutu sekali, kita garuk, dapat. Boleh nggak dibunuh dalam sholat? Dalam sholat. Itu pertanyaan yang bagus yang disebutkan oleh ulama fikih, disebutkan oleh Imam Ahmad. Demikian pula dinukil oleh Ishaq, bolehnya membunuh kutu. Apa dalilnya? Dikiaskan dengan ular sama kalajengking. Sebabnya sama, mengganggu. Sebabnya sama, mengganggu. Jadi ilahnya sebabnya sama. Ketika sebabnya sama, maka kiasnya sah. Maka kiasnya sah, dan sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan apa? Makruh membunuh kutu ketika sholat. Membunuh kutu dalam sholat. Tapi yang benarnya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, bahwa itu dibolehkan. Ya, karena kadang kalau diakhirkan untuk membunuhnya, kita tunggu sampai selesai sholat. Karena kadang kita tidak khusus sholat. Ya, demikian pula seluruh yang mengganggu dalam sholat. Ada hewan yang berjalan di kita, walaupun bukan ular, bukan kutu, boleh kita bunuh dalam sholat. Misalnya apa? Semut, nyamuk, lipa-lipa. Wah, itu lebih-lebih itu. Mirip ular itu. Iya. Nyamuk, apa lagi? Kecoa, betul. Pokoknya kalau dalam sholat, boleh kita bunuh semua yang mengganggu. Dalilnya, ini hadis. Ini hadis. Ini yang disebutkan sebagai faedah tambahan. Alhamdulillah, ini sudah selesai. Dan kita di pertemuan akan datang akan masuk di bab yang baru. Akan masuk di bab yang baru. Cuman sebagai informasi untuk ikhwan, kemungkinan Ustaz Dul di pekan depan ya kalau nggak salah, ini tanggal 5. Berarti pekan depan itu ada Ustaz rencana daurah Maftih al-Ilmi itu hidup kembali, tapi belajar bahasa Arab mulai hari Kamis sampai hari Ahad. Kemungkinan bagus antum ikut karena bahasa Arab dasar. Jadi kemungkinan kita libur untuk pekan depan. Kalau acara Ustaz jadi mungkin bisa dimaklumi. Ikhwan jadi enggak perlu lagi dengar atau cari informasi, taklim enggak, atau bertanya, taklim enggak sebentar. Kalau Jumat depan, iya, bagus antum ikut doro itu. Minimal antum tahu bahasa Arab dasar, supaya saya baca Arab, kita bukan hanya mendengar saja. Ya, minimal ada yang kita tahu dari bahasa Arab. Jadi bagus ikut. Wallahu a'lam.
Bagaimana hukumnya belanja atau makan di tempat yang ada berhalanya? Kalau ada tempat lain, lebih baik di tempat lain. Lebih baik di tempat lain. Jika ada barang, kecuali tidak ada di tempat lain, kecuali di situ, dan barangnya kita butuhkan. Barangnya kita butuhkan. Tapi kalau ada tempat lain, kita di tempat lain. Kita di tempat lain. Berapa kali tepukan bagi perempuan untuk mengingatkan dari lupanya sholat dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Seperti ucapan subhanallah juga itu sesuai kebutuhan. Kalau imamnya belum ingat dengan sekali, ya, maka kita ucapkan lagi. Sama dengan menepuk bagi perempuan. Sesuai dengan kebutuhan. Wallahualam. Bagaimana sikap kita apabila kita diundang oleh seseorang yang dimana tanggal undangan tersebut bertepatan dengan puasa sunnah? Apakah tetap berpuasa kemudian menghadiri undangan tersebut? Apakah boleh mengganti puasa sunnah di hari selanjutnya atau di hari yang lain? Pertama, selama undangan itu adalah undangan yang mubah, kita wajib hadiri. Kita wajib hadiri. Dan boleh kita hadir tetap berpuasa. Boleh kita hadir tetap berpuasa. Iya. Kalau undangannya bukan undangan makan. Kalau undangan makan, maka ada lagi masalah lain. Hal lain yang harus kita tambah. Kita boleh sebutkan sama teman kita, saya lagi berpuasa. Itu yang harus ditambah. Supaya dia tidak merasa ini mungkin makanannya tidak enak. Sementara dia tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Boleh kita sebutkan. Tentunya bukan karena ria. Hanya ingin menghilangkan persangkaan buruk. Hanya ingin menghilangkan persangkaan buruk. Iya. Itu yang disebutkan. Sebagaimana juga boleh kita sebutkan sesuatu kalau untuk menghilangkan persangkaan baik. Itu dilakukan oleh kalangan salaf. Kalangan salaf. Sebagian mereka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Iya. Terkait dengan ruqyah. Ada salah seorang sahabat. Dia sakit panas di malam hari. Dia tersengat. Ketika ditanya, tadi saya tidak tidur. Tapi dia sebutkan, bukan karena saya sholat malam. Jangan sampai, dia tidak tidur. Berarti dia sholat malam. Karena ada orang yang akan bersangka baik kepada kita. Boleh kita sebutkan. Sebagaimana kalau ada orang yang menyumbang lewat kita. Kita pergi sumbang. Ketika ada persangkaan bahwa itu adalah kita menyumbang, boleh kita sebutkan. Ini dari teman saya, bukan dari saya. Karena orang beriman itu tidak suka dipuji dengan perkara yang dia tidak lakukan. Tidak suka dipuji dengan perkara yang dia tidak lakukan. Iya. Ini dengan persangkaan baik. Demikian pula persangkaan buruk. Jadi boleh dia sebutkan. Itu wallahu a'lam. Dan di sini pertanyaan yang kedua, apa boleh mengganti puasa sunnah di hari selanjutnya atau di hari yang lain? Boleh. Kalau memang berudzur. Boleh kalau memang berudzur untuk mengganti puasa di hari yang lain. Wallahu a'lam. Adakah hal darurat untuk melakukan transaksi riba? Mohon nasihatnya Ustaz. Sebab ini sebagian orang menganggap darurat, padahal sebenarnya tak termasuk darurat. Iya. Kalau memang ditanya adakah hal, ya ada, seperti masalah-masalah yang lain. Iya. Contoh misalnya, kalau dia tidak ambil uang di bank, dia akan mati. Contoh.
boleh diambil. Karena dia akan mati kalau tidak ambil. Iya. Sebagaimana kalau dia tidak makan bangkai, boleh dia makan bangkainya untuk menjaga nyawanya. Tapi ingat syaratnya, kalau tidak ada yang lain. Di situ cuma ada bangkai. Demikian pula tadi, tidak ada yang lain kecuali bang. Tidak ada yang lain kecuali bang. Iya, tidak ada tetangganya. Pokoknya di situ satu-satunya ada cuma bang. Tidak punya tetangga, tidak ada kehidupan. Yang ada cuma bang saja. Dan itu tidak mungkin. Karena bang tidak akan ada kecuali kalau ada orang. Kan begitu? Iya, itu agak sulit. Tapi kalau memang keadaannya seperti itu, yang ada cuma bang, darurat. Darurat. Kalau dia akan mati, boleh dia lakukan. Hukum menjual chip judi online, ya haram. Iya, haram. Berjudi haram. Iya, berjudi itu haram, diharamkan oleh Al-Quran, hadits Nabi SAW, dan kesepakatan kaum muslimin. Judi itu haram. Bahkan penyanyi juga bilang haram. Jangan ulama. Iya, jangan ulama. Haram judi. Maka menjual hal yang membuat orang berjudi haram juga. Apakah boleh kita tidak berpuasa di tanggal 9-nya? Kita hanya berpuasa di tanggal 10 dan 11 saja. Iya. Boleh. Nabi SAW berpuasa itu pada tanggal 10 saja. 10 Muharram. Hari Asyura. Ini mungkin maksudnya, karena di bulan Muharram ditanyakan. Iya. Boleh. Cuma Nabi SAW dikatakan kepada beliau, bahwa orang-orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi berkata, lain istu ila qadim la asuman natasi. Kalau saya hidup di tahun depan, saya akan berpuasa 9 juga. Ini belum katakan untuk menyelisihi orang Yahudi. Boleh. Iya, kita berpuasa hanya 10, tapi kalau dia berpuasa 9 boleh. Dikatakan oleh Nabi, tapi Nabi tidak sempat melakukannya. Dan boleh juga dia berpuasa ini di tanggal 10-nya, tidak 9 tapi 11. Boleh juga, karena dia menyelisihi orang Yahudi. Kan itu ilahnya, menyelisihi Yahudi. Demikian pula sini masih lanjutan pertanyaan yang kedua. Apakah boleh kita berpuasa di tanggal 9 saja? Tanggal 9 saja. Kan tanggal 10 puasa Muharramnya. 9 saja? Wah, kita puasa apa? Iya. Kalau 9 Dzulhijjah, iya, puasa Arafah. Ini Muharram, sunnahnya 10. Bukan 9. 9 itu dilakukan karena mau menyelisihi. Karena mau menyelisihi. Itu wallahu a'lam. Bolehkah berpuasa dari tanggal 11 Muharram? Jadi tidak 10. Salah. Nabi berpuasa Asyura 10. Nabi berpuasa 10. Itu yang boleh lakukan. Kalau mulai tanggal 11, apa yang kita dapatkan? Iya, kan tanggal 10 puasanya. Sini ada pertanyaan, bagaimana jika seorang suami terlalu sering bermain HP dan melupakan kewajiban keluarga? Berdosa. Kalau sampai melupakan kewajiban keluarga, gara-gara main HP, dia tidak datangi istrinya, berdosa. Gara-gara main HP, dia tidak cari kerja,
untuk makan istrinya. Berdosa. Yang mengatakan berdosa bukan saya, Nabi SAW. Kata beliau, kafabil mari ithman aidhiya amman yakutu. Cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan yang menjadi tanggungannya, yang menjadi kewajiban, yang menjadi kewajibannya. Dia berdosa. Bagaimana hukumnya membuat akun palsu hanya untuk mata-matai? Masya Allah. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala katakan, Nabi SAW bersabda, wala tajassasu. Jangan memata-matai. Jangan suka menjadi jasus. Kecuali pemerintah yang mengutus, itu masalah negara. Kalau kita ngapain? Untuk apa? Nggak usah saling tajassus. Nggak usah saling tajassus. Kalau dia beriman, percaya saja. Kalau dia beriman, percaya saja. Kalau dia melakukan sesuatu yang khianat, yaitu tanda munafik. Kita tidak perlu melakukan itu. Wallahu alam, karena sudah bunyi waktu, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita insyaallah akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.